Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga kalian selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah membimbing, memperhatikan dan membesarkan kalian sampai saat ini ya. Hargai pengorbanan orang tua kalian, yaitu dengan cara kalian taat dan patuh kepada orang tua kalian ya. Baiklah, pada hari ini kalian akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema 2 yang kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di minggu ini pada subtema 2 ya. Insya Allah setelah selesai Ibu akan melaksanakan evaluasi harian. Jadi Ibu ingatkan kembali kalian baca kembali buku temanya, kemudian tayangan video pembelajarannya juga kalian simak terus ya, sampai kalian paham apa yang disampaikan dalam setiap materi pembelajarannya. Baiklah anak-anakku, kalian buka buku temanya pada halaman 93 ya. Coba kalian perhatikan di sini, kalian belajar untuk membuat sebuah cerita. Nah, kalian amati gambarnya mulai dari gambar ke-1 sampai ke-4 yang ada di sebelah kiri sampai gambar yang di sebelah kanan ya. Kalian susun ceritanya berdasarkan susunan gambar yang ada di buku tema pada halaman 93. Nah, kalian buat cerita berdasarkan gambar tersebut ya. Di sini yang perlu kalian perhatikan dalam menulis sebuah cerita yaitu pertama, penggunaan huruf besar dan tanda bacanya, dan juga kesesuaian ya isi dari ceritanya. Jadi isi cerita yang kalian tulis harus sesuai dengan gambar yang kalian amati ya. Kemudian penggunaan ejaannya harus yang efektif. Jadi belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian juga untuk kosakatanya, kalian belajar menulis cerita berdasarkan ejaan yang disempurnakan ya. Nah, baiklah. Di sini setelah kalian mengamati gambarnya, ternyata ini ada tokoh dalam buku tema 1 yang bernama Siti ya. Nah, ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh Siti sebelum tidur ya. Nah, anak-anakku, Ibu ingatkan kembali bahwa salah satu istirahat yang dilakukan oleh manusia adalah tidur. Bahkan bukan hanya oleh manusia, hewan pun perlu tidur, yaitu perlu istirahat juga ya. Nah, istirahat ini penting dilakukan oleh semua makhluk hidup ya. Karena apa? Dengan istirahat yang baik, maka tubuh pun akan lebih sehat ya dan tidak mudah terserang penyakit ya. Nah, tidur ini termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ibu kemarin sudah menjelaskan bahwa tidur yang baik untuk seusia kalian yaitu antara tidur siang cukup 2 jam dan tidur malam 8 sampai 9 jam. Kenapa kalian harus tidur? Ya, kalian perlu istirahat karena seharian kalian sudah melaksanakan atau melakukan aktivitas. Dengan tidur, maka kalian akan kembali memperoleh tenaga yang baru ya. Dan dengan tidur juga tubuh kalian dan pikiran kalian akan lebih baik kembali dan kelihatan lebih segar ya. Nah,
dalam cerita ini ya, setiap hari ini badan kita itu kan selalu melakukan kegiatan. Nah, bila tubuh kita lelah, pasti kita butuh istirahat. Salah satu istirahat yang diperlukan adalah dengan tidur ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, di sini dalam gambar ini coba kalian tulis langkah-langkah yang harus kalian tulis untuk membuat cerita mulai dari gambar 1. Biasakan sebelum tidur kalian selalu menjaga kesehatan ya, yaitu mencuci kaki, mencuci tangan, dan tidak lupa menggosok gigi ya. Kemudian selalu menjalankan atau melakukan kegiatan berdoa sebelum kalian tidur. Itu adalah cara hidup yang baik ya sebelum kalian tidur. Baiklah anak-anakku, pada halaman 94 ya. Coba kalian lihat. Ada beberapa gambar di sini. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi pelajaran PKN, yaitu cara menghargai perbedaan agama, perbedaan cara beribadah ya, dan perbedaan cara berdoa dari masing-masing setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, tidur ya akan lebih santai bila tidur itu kita lakukan dengan baik. Jadi badan akan terasa lebih maksud Ibu, badan akan lebih terasa santai dan tidak tegang ya anak-anakku ya. Nah, dalam tidur ini manusia juga mengalami pertumbuhan ya. Kalian tidak akan menyadari saat tidur kalian karena tidurnya pun terlelap. Nah, proses pertumbuhan manusia itu terjadi pada saat kalian tidur ya. Nah, untuk itu kita itu perlu waktu tidur yang cukup supaya menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, tidur juga tidak boleh terlalu lama karena kalau tidur terlalu lama badan kita pun akan menjadi lelah ya, bukan bertambah segar ya. Dan itu tidak sehat kalian lakukan. Nah, tadi setelah Ibu menjelaskan hal yang perlu dilakukan sebelum tidur, yaitu dengan menjaga atau mencuci kaki dan tangan kalian, kemudian menggosok gigi, dan tidak lupa berdoa sebelum tidur. Di sini ada pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan ya. Kalian amati ada beberapa gambar di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini gambar ini yaitu menggambarkan tokoh di mana terdapat 6 tata cara beribadah yang berbeda menurut agama dan kepercayaan yang dianut di Indonesia. Yaitu kalian harus mengetahui ya, agama yang di Indonesia dan diakui ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, kemudian agama Katolik ya, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Walaupun agamanya berbeda-beda, tetapi kita harus belajar menghargai perbedaan. Harus selalu mempunyai sikap toleransi dan menghormati setiap agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat beragama yang ada di Indonesia ya. Jadi hindari perselisihan antar agama, tidak boleh saling menjelekan ya, tapi kalian harus menjaga kerukunan agama dengan baik. Nah, kalian harus mengetahui kalau kalian seorang Muslim atau seorang Islam ya, yang menganut agama Islam, berarti kalian mengetahui bagaimana cara berdoa yang baik dan benar menurut aturan agama Islam ya. Nah,
Cara berdoa itu di semua agama berbeda-beda, tapi di agama kalian yaitu agama Islam, Ibu harapkan kalian sudah dapat mengetahuinya ya. Dan berdoa itu harus dilakukan dengan khusyuk ya. Kemudian kalian dalam memanjatkan doa itu betul-betul memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat anak-anakku ya, walaupun di negara kita ini bermacam-macam agama yang dianut, tetapi tetap satu tujuannya itu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan ya. Nah, di halaman 95, bila kalian seorang Islam, bagaimana cara kalian berdoa? Di sini kalian belajar kembali menceritakan melalui tulisan. Nah, kemudian pada halaman 96 kalian belajar tentang matematika ya, yaitu pengurangan ya, teknik pengurangan dengan cara menyimpan ataupun dengan tidak menyimpan atau tidak meminjam maksud Ibu ya. Nah, coba kalian pasangkan jumlah pengurangannya yang benar ya. Jadi berlatih memasangkan soal dengan jawaban ya. Nah, Ibu mengingatkan kembali cara menyelesaikan soal pengurangannya itu dengan teknik meminjam ataupun tanpa meminjam yang sudah Ibu tayangkan melalui upload YouTube ya, yang Ibu kirimkan pada beberapa hari sebelumnya. Nah, itu kalian setelah kalian melihat tayangan video YouTube-nya, kalian catat yang pentingnya untuk matematika supaya kalian mempunyai bahan untuk latihan matematika ya. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran 6 Ibu cukupkan sampai sini. Nanti Ibu akan melaksanakan evaluasi ya. Jangan lupa belajar dan menghafal maksud Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.